Indonesia dan Rusia bahas potensi kerjasama proyek migas. Pemkot Bandung rapihkan 123 km kabel udara. Arisan online bodong berkedok investasi, kerugian ditaksir hingga 5 miliar. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya pastinya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga akan mengantarkan sejumlah kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala daerah. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam. Setibanya di tanah air, Presiden Prabowo Subianto langsung menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri pertama Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka. Keduanya membahas penguatan kerjasama strategis di bidang ekonomi, perdagangan, energi, dan investasi. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 15 April 2025. Pertemuan ini menjadi agenda pertama Prabowo Subianto setibanya di tanah air, usai menjalani kunjungan kerja ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Denis Manturov tiba di istana pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Kehadiran delegasi Rusia juga disambut pasukan jajar kehormatan dari Pas Pampres. Sebelum pertemuan dimulai, Prabowo dan Manturov sempat berfoto bersama. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama strategis dengan Rusia, terutama di sektor ekonomi, perdagangan, industri, energi, pertanian, dan investasi. Sebelumnya pada pukul 7.35 pagi, Prabowo baru saja mendarat di Indonesia usai menyelesaikan lawatannya ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pertemuan Prabowo dan Wakil PM Rusia membahas pemulihan dialog tingkat tinggi dan kerjasama strategis Indonesia-Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa Wakil Perdana Menteri Denis mengundang Presiden Prabowo untuk 2 acara penting. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis V. Manturov di Istana Merdeka Jakarta pada 15 April 2025 menjadi titik awal kembalinya dialog tinggi antara Indonesia dan Rusia setelah terhenti akibat pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden menyampaikan bahwa Denis Manturov menyampaikan 2 undangan penting. Undangan tersebut antara lain untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Airlangga menambahkan bahwa forum ini akan menjadi platform strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan penandatanganan beberapa nota kesepahaman. Saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister pertama Manturov dari Rusia, dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka high level dialog dengan Indonesia. Dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat COVID, dan ini akan dimulai kembali. Dan dalam rombongannya kemarin DPM Manturov juga menggelar malam kebudayaan di Raffles Hotel. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, St. Petersburg Economic Forum, di mana dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir, dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Airlangga kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas potensi pembukaan rute penerbangan langsung antara Moskow dan Indonesia.
Selain itu, pemerintah Rusia juga mengusulkan sistem pembayaran yang lebih mudah bagi wisatawan Rusia di Indonesia. Airlangga menyebutkan bahwa kerjasama investasi menjadi topik utama, serta perkembangan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara Indonesia dan Eurasia yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Rusia melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk perkuat hubungan kerjasama di sektor perdagangan, ekonomi, dan investasi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri berharap kerjasama antara Indonesia dan Rusia itu mampu meningkatkan nilai investasi. Usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Rusia, Ketua Umum Kadin Anindya Bakri berharap nilai investasi Rusia ke tanah air dapat mengalami peningkatan. Menurutnya, upaya peningkatan investasi Rusia ke Indonesia menjadi sangat penting untuk difokuskan oleh pemerintah, mengingat tahun ini sering terjadi dinamisme dalam perekonomian dunia. Upaya untuk meningkatkan investasi Rusia ke tanah air juga dinilai menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia, terutama dalam hal mempererat hubungan kerjasama yang baik antar kedua negara. Dari sini tadi kita bicara mengenai perdagangan. Salah satu yang ingin kita tingkatkan ialah bagaimana dari perdagangan menjadi investasi. Kita ketahui bahwa investasi di Indonesia itu beberapa tahun terakhir meningkat. Sekarang ini tahun yang penuh ujian dengan berbagai macam dinamisme di perekonomian dunia. Nah, sehingga kalau kita bisa meningkatkan perdagangan dan bersamaan kita juga bisa meningkatkan investasi di Indonesia, ini sangat besar. Rusia juga menyampaikan minatnya untuk membuka penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia guna memperluas konektivitas antar negara. Selain itu, kedua pihak turut membahas sistem pembayaran yang lebih efisien bagi wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Rusia telah menyelesaikan pertemuan sidang Komisi Bersama ke-13 tentang perdagangan ekonomi dan kerjasama teknis di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri menyampaikan pertemuan tersebut dalam hal berdiskusi mengenai mitra perdagangan khususnya di bidang minyak dan juga gas. Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri mengatakan dalam pertemuan Indonesia-Rusia pada Selasa sore di kantor Kemenko Perekonomian, kedua negara tersebut juga berupaya untuk memfokuskan kerjasama perdagangan di bidang minyak dan gas. Menurut Anin, dengan status Indonesia yang saat ini sudah menjadi bagian dari BRICS, maka ia pun menilai mudah bagi Indonesia untuk membuka pasar dagang baru dengan negara lain. Tadi dibicara beberapa proyek migas, minyak dan gas. Tadi kebetulan saya duduk di sebelah Direktur Utama Pertamina, Pak Simon. Saya lihat juga upaya mereka untuk fokus di bidang migas ini di Indonesia karena mereka memang sangat besar ya, terutama di gas ya, dan minyak juga tentunya. Jadi saya lihat ya ini merupakan suatu momen yang bagus ya, kita sekarang yang paling bagus dalam era seperti ini ialah seperti ini, terus mencari alternatif market, apalagi alternatif market yang satu sudah punya sejarah panjang dengan kita dan kita masih punya room untuk bisa menyeimbangkan perdagangan. Pertemuan Indonesia dengan Rusia itu juga diharapkan dapat menghasilkan jalur perdagangan baru dan menarik investasi Rusia untuk masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menjelang Hari Buruh Internasional, pemerintah telah menyiapkan sejumlah hunian rumah bagi kaum buruh di tanah air. Ada berbagai kriteria untuk para buruh agar memiliki hunian rumah dari pemerintah ini. Penyaluran hunian rumah bagi para buruh siap dilakukan pada tanggal 1 Mei mendatang. Pemilihan waktu ini sehubung dengan momentum May Day yang biasanya terjadi setiap tahun. Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait menerangkan, kuota sebanyak 100 kunci rumah akan diserahkan bagi kaum buruh yang memenuhi standar kriteria. Ara menegaskan pemberian hunian rumah bagi kaum buruh ini selaras dengan perintah Presiden Prabowo usai lawatan ke Qatar. Adapun kriteria tersebut antara lain belum memiliki rumah pribadi maupun tidak mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah, memiliki penghasilan bulanan maksimal 8 juta rupiah, serta aktif sebagai peserta BPJS. Buruh nanti mulai per tanggal 1 kita serahkan kunci, 100 kunci rumah subsidi buat buruh di 1 May Day. Jadi Pak Prabowo sudah perintahkan saya 2 hari lalu untuk mempersiapkan 100 kunci memulai untuk buruh pekerja di Indonesia. Tujuan program ini untuk memberikan rumah layak huni dan berkualitas bagi buruh, dan menghargai, melindungi dan mengembangkan aset bangsa. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim,
Tim Liputan Simpo TV. Pemerintah terus melakukan pembenahan kampung di sejumlah wilayah di Indonesia. Proses pembenahan itu pun dilakukan tanpa mengganggu APBN, namun bekerja sama dengan pihak swasta. Demi membangun 3 juta rumah di era kepemerintahan saat ini, Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman, Marwan Sirait memastikan segala macam bentuk renovasi rumah di sejumlah wilayah di tanah air murni campur tangan pihak swasta. Menyoroti titik pembenahan kampung di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, pemerintah melakukan identifikasi rumah yang dapat direnovasi, menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar, serta membidik anggaran yang dipergunakan untuk keseluruhan pembangunan. Adapun pembangunan renovasi rumah ini dijelaskan tidak menggunakan dana pemerintah seperti APBN, APBD, hingga bantuan dari BUMN. Sejumlah unsur swasta yang ikut membantu proses renovasi rumah hingga membangun rumah ini seperti dari Yayasan Buddha Suci, pemilik Adaro Energi Boy Thohir, Barito Pasifik, Asra, dan masih banyak lagi. Saya berterima kasih kepada teman-teman pengusaha, Pak Anin, Pak Agwan, ya Pak Boy Thohir, Pak Fuganto, kemudian juga Harum Energi, Pak Frey, kemudian berbagai macam kalangan yang banyak merenovasi dan membangun rumah untuk rakyat. Dari apa? Dari CSR. Kayak ini dari mana uangnya? Tidak ada APBN, tidak ada BUMN, tidak ada APBD, ya semuanya dari uang pengusaha. Ada feedback nggak Pak buat pengusaha yang mau terlibat? Apa? Ada feedback nggak untuk pengusaha yang mau terlibat? Feedbacknya ya saya hargai, terima kasih Pak Anin. Terima kasih. Feedbacknya ya, rakyat tepuk tangan buat Pak Anin. Melihat statistik data yang dibangun pihak swasta, pemilik Yayasan Buddha Suci, Sugianto Kusuma alias Aguan membeberkan pembangunan rumah di salah satu titik, menghabiskan dana 150 juta dan apabila merenovasi rumah membutuhkan 30 hingga 50 juta rupiah. Yang dibangun Tangerang itu kira-kira satu rumah itu 100 juta. 250 rumah. Nah, itu kalau untuk direnovasi budgetnya 30 sampai 50 lain-lain per rumah. Rumah sini sekitar 30 sampai 50. Unitnya berapa? 500. 500. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Kamar Dagang Indonesia turut membantu mensukseskan program pemerintah, yakni 3 juta rumah rakyat. Hal ini memang sejalan dengan salah satu dari quick win milik Kadin Indonesia, yaitu pembangunan perumahan rakyat. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Anindya Bakri mengunjungi Kampung Rawa di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, guna meninjau proses renovasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan renovasi rumah ini memang dilakukan di kawasan tersebut, mengingat padatnya penduduk setempat sehingga menyebabkan aksesibilitas dan mobilitas yang terganggu. Anindya membeberkan renovasi rumah oleh Kadin Indonesia sebanyak 500 unit rumah dengan pembagian 200 unit di Jakarta, serta selebihnya ada di Provinsi Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung. Untuk anggaran sendiri, dirinya menyampaikan perbedaan logistik di tiap daerah menentukan harga yang juga berbeda. Kita mulai dengan renovasi rumah, totalnya 500-200 di Jakarta. Selebihnya di Jawa Barat, Banten, NTT, dan Babel. Nah, tadi kita melihat sendiri serah terimanya. Di sini ada Pak WKU, Wakil Ketua Umum Thomas, yang kerja keras di lapangan, mulai mencari di mana rumah yang kita bisa lakukan tentunya renovasi. Nah, baik dari sanitasinya, airnya, luasnya, dan tentunya kuatnya. Jadi ini merupakan suatu hal yang kami banggakan dan kami akan lakukan lebih dan lebih lagi. Karena sayang sekali kalau kita berkiprah di Jakarta, tetapi banyak sekali tetangga kita yang rumahnya masih tidak layak huni. Jadi itulah salah satu dari 4 quick win Kadin yang kita ingin sampaikan sebelum 17 Agustus, malah lebih dulu dari 17 Agustus. Jadi yang pertama ini, yang kedua MBG, yang ketiga PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan yang terakhir adalah tentunya tenaga kerja migran. Tapi yang penting hari ini adalah awal daripada bukti bahwa Kadin bukan saja berjuang untuk memperkuat pemerintah dari sisi kebijakan perdagangan dan juga investasi, tapi juga dari sisi memastikan bahwa perumahan ini bukan saja layak huni, tapi juga nanti industrialisasinya juga tercapai. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipercepat. Selengkapnya usai jeda.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, pemerintah menggelar rapat perdana Satuan Tugas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih bisa sepenuhnya rampung pada Juli 2025. Zulhas membahas lanjutan sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bersama para pemangku kepentingan terkait, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satuan tugas tersebut menyosialisasikan rencana penerapan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dengan 180.000 lebih perangkat desa secara daring. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, rapat Satgas dengan ratusan kepala daerah akan dikebut dalam 4 hari ke depan. Lebih jauh, kementerian terkait mengembangkan program yang berkenaan dengan koperasi desa untuk mempercepat pelaksanaannya. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, anggaran sebanyak 3 hingga 5 miliar rupiah akan digelontorkan pemerintah untuk program ini. Lebih rinci, kuncuran dana tersebut menggunakan APBN dan APBD. Saudara, ini kelanjutan maraton kita memang mulai setelah ada Inpres 9 2025 percepatan pembangunan Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kita maraton ini selama 2 hari, tambah 4 hari jadi 6 hari. Terus menerus
agar percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih ini bisa selesai secepat-cepatnya, saudara-saudara. Nanti kita bagi 4 zona itu nanti langsung ketemu kepala desa untuk mendiskusikan percepatan pembentukan, pembiayaan, dan lain-lain. Dan target kita memang 6 bulan ini sudah terbentuk. Klinik sudah ada 54.000 pustu. Pustu itu pembantu puskesmas, tinggal kita integrasikan. Sudah ada 170.000 koperasi, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Apakah nanti yang ini yang dipakai atau bikin baru? Ada juga BUMDes yang sudah maju, ada juga yang belum maju. Itu nanti akan dipercepat melalui musyawarah desa khusus. Jadi memang ini pekerjaan besar, karena itu kita perlu maraton agar dalam 1 tahun paling enggak sudah terbentuk menjadi bisa operasi. Meski begitu, dirinya optimistis Koperasi Desa Merah Putih ini akan terbentuk dalam 2 bulan ke depan dan diresmikan pada Juli mendatang. Hal ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kekuatan ekonomi desa. Terlebih dirinya memastikan akan memangkas panjangnya rangkaian pasok seperti rentenir dan tengkulak yang memberatkan nelayan dan petani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memimpin rakor percepatan penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat di Kantor Pekerjaan Umum Jakarta pada Senin 14 April 2025. Mensesnek mengungkapkan sekurangnya akan ada 53 lokasi sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Rapat koordinasi penyediaan sarana prasarana sekolah rakyat diselenggarakan di Kantor Pekerjaan Umum Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 14 April 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memimpin rakor tersebut. Dalam kesempatan itu, Mensesnek menjelaskan sekurangnya akan ada 53 lokasi sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. 53 cikal sekolah rakyat tersebut merupakan aset dari Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. 53 ini yang sudah bangunan sudah ada, yang existing, ada aset-aset yang punyanya Kemensos, kemudian ada punya pemerintah provinsi, punya pemerintah kabupaten kota yang mau kita optimalkan. Tapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi hari ini kami berkoordinasi dengan teman-teman di BUMN yang nanti akan bertugas untuk melakukan perbaikan-perbaikan, renovasi-renovasi dari tempat-tempat yang sudah tersedia, aset-aset yang kita miliki, baik dimiliki oleh kementerian maupun lembaga maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kita berharap dengan adanya fasilitas pendidikan ini dapat memutus rantai kemiskinan. Lebih lanjut, Mensesnek menyampaikan harapannya dengan adanya sekolah rakyat ini dapat memutus rantai kemiskinan. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyatakan beberapa bangunan cikal sekolah rakyat yang sudah ada perlu sedikit renovasi. Existing sudah ada, cuma perlu beberapa renovasi, perluasan dan pengadaan untuk tambahan-tambahan, misalnya untuk toiletnya ditambah, ruang makannya ditambah, jadi ada sedikit renovasi. Selain Prasetyo, rakor penyediaan sarana prasarana sekolah rakyat tersebut juga dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Wamensos Agus Jabo, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Khususmastuti, dan perwakilan dari Kementerian BUMN. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jambi dan melakukan pertemuan bersama Gubernur Jambi Pemkot Jambi serta para stakeholder terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Jambi. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami secara langsung akar persoalan banjir yang masih menjadi keluhan masyarakat Kota Jambi. Dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR, rombongan Komisi 5 DPR RI meninjau langsung pintu air Sungai Asam dalam rangka pengawasan pembangunan infrastruktur antisipasi persoalan banjir di Kota Jambi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengungkapkan selain aliran Sungai Asam yang banyak penyempitan, ia juga mengatakan ditemukan persoalan ganti rugi lahan yang belum tuntas, kemudian kolam retensi yang belum selesai hingga menyebabkan banjir.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BWS Sumatera 6 Jambi David Pratonggo, Olwan Marpuang memaparkan permasalahan banjir yang belakangan ini menjadi isu utama di Kota Jambi. Ia menekankan pentingnya percepatan proses pembebasan lahan agar pembangunan kolam retensi bisa segera direalisasikan. Diketahui persoalan tersebut disebabkannya kebutuhan jumlah anggaran pembebasan pembangunan lahan sekitar 75 miliar rupiah. Ridwan menyatakan pihaknya akan mengupayakan sisa kebutuhan anggaran untuk dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga optimis akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kota Jambi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Indonesia ini luas dan kita sadar bahwa kabupaten provinsi juga terbatas keuangannya. Sadar pula bahwa nasional kita sekarang juga lagi ada upaya presiden untuk penghematan. Tetapi asas prioritas menjadi utama. Karena kita yakin kalau tanpa prioritas itu tidak akan terlaksana pembangunan kita. Prabowo kita percaya sebagai presiden dia akan memperhatikan mana yang prioritas mana yang tidak. Jambi menurut Komisi 5 ini adalah sangat prioritas untuk segera diperjuangkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi penataan kabel udara yang selama ini dinilai semrawut dan juga membahayakan. Perapihan kabel telah mencapai panjang total sekitar 123 km dan akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh wilayah kota terbebas dari kabel udara. Wakil Wali Kota Bandung Erwin menilai penataan ini menyangkut keamanan dan estetika kota, terutama sebagai kota tujuan wisata. Dalam upaya tersebut, pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan operator-operator penyedia layanan di beberapa titik kabel-kabel yang melintang di udara mulai dirapikan. Sedangkan Kepala Bidang Infrastruktur dan Tikdiskominfo Kota Bandung Mahyudin menjelaskan bahwa penataan kabel telah dilakukan sejak 2022 dengan rincian 30 km pada tahun tersebut. 42 km di 2023 dan sekitar 40 km pada 2024. Sementara itu hingga April 2025 telah ditambahkan sekitar 11 km kabel yang dirapikan. Yang jelas mah yang perlu kita pastikan bahwa ini kita konsisten melaksanakannya. Setiap hari Selasa, alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman operator di bawah Asosiasi Abjatel. Kita sebenarnya sudah melakukan semacam komitmen dengan provider itu. Karena kita juga sering rutinnya ketemu sama mereka, provider itu kita sepakati bahwa kalau kabel itu sudah dirapikan, mereka melakukan penarikan kabel yang tidak merapikan lagi, kita akan potong. Ia menuturkan pemerintah telah menetapkan sanksi tegas kepada operator yang tidak patuh terhadap komitmen perapihan. Dengan kerjasama lintas pihak ini, Pemkot Bandung menargetkan kota ini dapat menjadi percontohan nasional dalam penataan kabel udara yang rapi dan terintegrasi sekaligus mendorong peningkatan kenyamanan warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, diantaranya penyebaran uang palsu di pasar tradisional. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi
Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Merasa kecewa menjadi korban penipuan arisan online dan investasi bodong. Para korban membuat sebuah sayembara. Isi sayembara itu yakni bagi warga yang berhasil menemukan keberadaan ketua arisan dan membawanya ke Polres Metro Bekasi akan diberi uang imbalan sebesar 30 juta rupiah. Ketua Arisan Mega Amalia Ramadanti kini tengah diburu ratusan anggota arisan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Merasa kesulitan mencari keberadaan pelaku korban arisan online dan investasi bodong, membuat sayembara barang siapa yang berhasil menemukan ketua arisan langsung diserahkan ke pihak kepolisian akan diberikan uang imbalan 30 juta rupiah. Sejumlah korban sudah berupaya mencari keberadaan ketua arisan, bahkan mendatangi rumah terduga pelaku namun tidak ditemukan. Diduga ketua arisan sudah melarikan diri hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sejumlah korban yang merasa tertipu sudah melaporkan Ketua Arisan Mega Amalia Ramadanti terkait penipuan dan penggelapan uang ke Polres Metro Bekasi. Saat ini kasusnya dalam penyelidikan pihak kepolisian, 3 orang saksi sudah dimintai keterangan. Buat kalian yang lihat Vega Amalia bawa ke Polres, kita kasih uang cash 30 juta. Kita kasih 30 juta cash. Tunai. Sayembara ya? Iya, ini sayembara. Buat siapapun yang seret nih. Bentar, kasih nomor telepon aku yang nemuin Vega, dikasih 30 juta cash. Harus orangnya udah kabur, bisa gimana? Ditungguin. Ada orangnya di depan mata, kita kasih cash 30 juta. Itu 30 juta dari investor terbesar, belum dari admin-admin yang lain. Itu baru admin dari investor terbesar. Bilang aja, baru admin-admin yang lain, belum itu lain. Itu 30 juta dari investasi terbesar, 1M. Nah, kalau dari member-member lain nanti pasti dikasih lagi. Yang penting di depan muka kita ngeliat si Vega keseret ke jagain jadi. Untuk kasus penipuan online atau arisan online ini kemarin sudah ada 1 laporan dan menyusul lagi ada 1 laporan lagi dengan kerugian kurang ya ratusan juta juga. Ya, laporan ini sudah kita terima, akan kita tindak lanjuti ke depannya. Dari 2 laporan itu tentunya kita melihat data awal dulu, berarti ada 2 korban ya. Tapi apakah dari 2 korban ini kemungkinan juga masih bisa berkembang ke korban-korban lainnya. Belum bisa kita rinci lagi, tapi memang sudah mencapai ratusan juta. Iya, silakan melapor ke SPKT Polres Metro Bekasi, pasti akan kita tindak lanjuti. Diketahui ratusan orang tertipu arisan online dan investasi bodong dengan kerugian diperkirakan 5 miliar rupiah. Rata-rata para korban tergiur dengan iming-iming dengan keuntungan besar. Saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian sebuah etalase kaca penjual nasi uduk terekam kamera pengawas milik warga di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram atas ulahnya. Inilah detik-detik dua orang pelaku melakukan aksi pencurian etalase kaca milik seorang penjual nasi uduk di Jalan Nusa Raya RT 08 RW 03, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan santainya kedua pelaku mengambil etalase tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Menurut korban, saat ditemui di lokasi kejadian, aksi pencurian tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 1 di saat warga tengah beristirahat. Salah satu warga yang saat itu melihat mereka dan mencurigai gerak-geriknya, kemudian menanyakan para pelaku terkait etalase kaca yang mereka bawa. Tadi gubris warga yang memergokinya langsung meneriakinya. Panik karena aksi dipergoki warga, pelaku lantas ditancap gas dan membuang hasil curiannya sehingga etalase hasil curiannya hancur berantakan. Akhirnya para pelaku berhasil diamankan warga ke pos RW setempat, sebelumnya sempat menjadi bulan-bulanan warga setempat. Namun karena salah satu pelaku merupakan kerabat dari tetangga korban akhirnya menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara diberikan ganti rugi oleh pihak keluarga dari pelaku. Etalase sih yang buat jualan di sini. Itu Kemarin malam. jamnya? Jam 1, 2 orang. Oh. Itu ibu kenal nggak dari ciri-ciri yang terekam di kamera? Enggak sih, nggak kenal, bukan orang sini. Bukan orang sini, kita juga nggak kenal. Jadi Itu kan ceritanya gini, dia lagi main HP tuh depan pintu di situ tuh. Ya, tiap hari juga dia kayak gitu. Kalau malam main HP aja gitu. Terus biasanya kan ada yang minjem tuh anak gudang, adik saya sih buat apa sih wedding gitu kan. Dikira karyawannya adik saya, tapi kok nggak kenal. Loh kan, makanya dia kan bangun tuh, kamu maling ya, maling katanya gitu. Terus diteriakin maling. Pas dia di tanah minyak itu, dia ada motor tuh, si Ardi tuh, siapa itu maling, dikejar lah tuh malingnya, dikejar sampai dapatnya di RW 12 tuh di situ. Udah dikebukin di situ, nggak pecah. Oh, pecah. Dibuang, dibuang. berantakan pecah udah. Lokasi dibuangnya nggak jauh dari tempat kejadian? Lumayan jauh. Pas gang kecil ya dibuangnya. Karena apa? Nggak bisa masuk kan motor. Iya. Meski masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun para pelaku belum bisa bernafas lega. Pasalnya pihak kepolisian kini masih menyelidiki motor yang mereka gunakan lantaran tidak mengantongi kelengkapan dokumen surat kendaraan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pelaku pelecehan seksual di stasiun Tanah Abang yang sempat viral berhasil ditangkap melalui rekaman video analitik Kereta Api Indonesia. Terduga pelaku ditangkap di stasiun lain dan telah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat setelah mengakui perbuatannya. Pelaku tindak pelecehan seksual di stasiun Tanah Abang, Jakarta yang sempat viral di media sosial kini berhasil diamankan petugas. Identitas pelaku diketahui melalui sistem video analitik yang dipasang oleh KAI di 84 stasiun. Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Broer Rizal mengungkapkan bahwa pelaku ditangkap di stasiun lain yang masih berada dalam jalur Rangkas Bitung Tanah Abang yang bukan di lokasi kejadian. Sebelumnya, insiden ini menjadi viral setelah mendapat sorotan luas dari warganet. Sebelumnya, seorang penumpang perempuan yang menjadi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sopir taksi online yang ditumpanginya, bahwa ia baru saja menjadi korban pelecehan oleh pria yang melakukan tindakan asusila hingga mengotori pakaiannya. Insiden tersebut diduga terjadi di sekitar area eskalator stasiun Tanah Abang. KAI Komuter menyatakan telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual di stasiun tersebut pada Rabu 2 April 2025. Setelah menerima laporan, petugas segera melakukan pencarian di lokasi kejadian. Usai pelaku ditemukan, terduga pelaku langsung dibawa ke pos keamanan stasiun Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan awal dan dimintai keterangannya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pelaku diserahkan ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Seorang juru parkir liar meronta hebat hingga harus digendong paksa oleh polisi lantaran menolak diamankan saat tengah menjaga lahan parkir di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Razia digelar petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang menyusul viralnya video seorang pengunjung terkejut karena dimintai tarif sebesar Rp60.000 untuk jasa parkir liar. Seorang jukir liar ini seketika meronta saat diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rontaan yang kian hebat karena menolak diamankan membuat petugas harus menggendong paksa jukir liar berambut gondrong tersebut. Selain si gondrong, petugas juga mengamankan 4 jukir liar lainnya yang juga tengah menjaga lahan parkir liar. Dari tangan mereka, polisi mendapati uang tunai hampir Rp600.000 hasil menjaga lahan parkir liar. Perharinya, sang jukir liar mengaku mampu meraup penghasilan hingga Rp500.000 dengan tarif parkir sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 untuk kendaraan roda 2 dan 4. Rp7.000? Iya. Dasarnya kamu apa? Saya sih ikut kerja Pak Daeng aja, Pak. Daeng siapa? Pak Daeng yang di sini nih. Mana dia ada kontribusinya buat ini enggak? Ya saya hanya punya teman kerja, Pak. Saya tidak tahu. Berapa setoran Pak Daeng? Nggak nentu. Berapa biasanya? Kadang 500, kadang 400 lebih. Sehari 500.000? Iya. Lu dapat berapa sehari? Saya dikasih 100.000. Itu udah bersih, udah makan, udah apa, Pak? Berarti minimal 500.000 per hari? Iya. Sudah berapa lama? Saya baru semenjak bulan puasa aja tuh. Sampai sekarang. Berapa orang biasanya? Saya 1 orang, Pak. Pak. Razia digelar menyusul viralnya video seorang wanita pengunjung Pasar Tanah Abang yang terkejut karena dimintai tarif sebesar Rp60.000 untuk jasa parkir liar kendaraannya. Sayangnya polisi mengaku kesulitan memproses keluhan masyarakat lantaran tidak adanya korban yang membuat laporan resmi. Ya, yang jelas kita melakukan pengamanan terhadap beberapa petugas parkir. Kita nanti akan Kita akan interogasi, kita tanya apa-apa yang sudah dilakukan. Memang menjadi kendala kita kadang-kadang adalah ketika kita mengamankan begini, kendala kita di korban itu. Korban tidak melakukan pelaporan. Yang kemudian kadang-kadang kita temukan pelakunya, korbannya ada, korbannya nggak mau ribet, nggak mau melanjutkan laporan ini karena memang mereka menganggap terlalu urusannya panjang gitu. Berapa orang yang diamankan? Kita mengamankan sekitar 5 orang. Mereka terkoordinir? Oh tidak. Berarti kena pemaksa atau gimana? Biasanya mereka memberikan harga yang sesuai dengan mereka sebut saja. Berapa biasa kisaran? Seperti yang viral kemarin, sekitar 60.000. Guna diperiksa lebih lanjut, kelima jukir liar tersebut kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Tanah Abang. Bagi para pengunjung yang ingin berbelanja di Pasar Tanah Abang, diimbau agar menggunakan lahan parkir resmi yang telah disediakan agar tidak menjadi korban pemaksaan tarif parkir oleh para juru parkir liar. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat tertutup longsor, tebing setinggi 14 meter jalan penghubung antar kecamatan tidak dapat dilalui warga yang ingin melintas. Petugas gabungan pun membersihkan material longsoran di Jalan Tapos, Ciawi, Bogor, Rabu pagi. Dan tebingan longsoran ini disebabkan hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah tersebut. Petugas gabungan dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BPBD Kabupaten Bogor dibantu warga bekerja keras membersihkan tanah longsoran di Jalan Tapos, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu pagi. Hujan deras pada Selasa sore kemarin mengakibatkan tebing setinggi 14 meter dan panjang sekitar 15 meter longsor dan beberapa pohon tumbang. Jalur alternatif ini bahkan putus total akibat banyaknya material longsoran tebing yang menutup badan jalan. Petugas kemudian melakukan upaya pembersihan material longsor dan evakuasi pohon tumbang. Akses jalan yang tertutup longsor berada di jalur penghubung antar Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, menuju Desa Pancawati, Kecamatan Caringin. Kejadian pada pukul kemarin pada pukul 15.45 menit, laporan dari kantor, kita nyampe lokasi. Cuaca sendiri dalam kondisi apa? Hujan apa? Keadaan hujan deras di wilayah selatan dan sekitarnya. Nah Bang, bisa dijabarkan bencana apa yang terjadi di sini? Longsor, wilayah longsor, alhamdulillah sama rekan-rekan, RT, Babinsa, Babimas, alhamdulillah dari unsur masyarakat
minta dibantu. Itu yang longsor apa Bang? Tebingan berapa meter? Tebingan perkiraan 15 meter sama panjang 15. Sering Dari mana mau kemana Pak? mau ke rumah mertua sih, Di desa? Pancawati. Oh, ini rumahnya? Rumahnya saya di sana di Citapen. Merasa was-was gak Pak? Ya was-was Pak. Terus jalur Jalur ini soalnya becek. ini ditutup? Ya ditutup sementara. Jadi lewat sini dulu. Oh, berarti jalur alternatif ini ya Pak? Ya alternatif. Motor doang sih. Mobil nggak bisa. Oh, kalau ini memang mobil nggak bisa? Kalau mobil ini bisa. Kalau ini yang alternatif ini buat motor doang. Ya. Terus Pak dengan Bapak siapa? Herman. Ya. Terus waktu kejadian Bapak tahu kabarnya? Enggak sih. Saya kemarin ke sini. Terakhir lewat sini kapan? Hari kemarin pagi sini, cuman kan ini longsornya sore pas hujan gede. Kalau pagi belum kemarin. Terus Ya, tadi ini jalur sering dipakai warga aja Pak? Iya sering, soalnya nih jalur utama yang buat dari yang ke sana. Sementara warga terpaksa harus melalui jalur lain akibat longsoran tanah menutup jalan. Namun jalan alternatif selain licin dan curam, jalannya hanya bisa dilalui sepeda motor. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Sementara itu pemirsa, beredarnya uang palsu membuat para pedagang di Pasar Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta merasa resah. Uang palsu yang beredar tersebut didapatkan oleh para pedagang dari pembeli dalam nominal pecahan Rp50.000. Inilah video dari salah satu pedagang di Pasar Pelayan, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperlihatkan adanya temuan uang palsu. Beredarnya uang palsu tersebut membuat para pedagang di Pasar Pelayan menjadi resah. Uang palsu tersebut pertama kali diketahui saat ada salah satu dari pedagang di Pasar Pelayan yang akan berbelanja ke distributor menggunakan uang hasil penjualannya. Saat akan membayar ke distributor, diketahui bahwa terdapat 2 lembar uang dengan nominal pecahan Rp50.000 yang ternyata palsu. Hal serupa juga dialami istri pedagang ayam potong di Pasar Pelayan yang sekaligus merupakan koordinator tabungan sekelompok pedagang pasar. Saat akan menyerahkan uang tabungan ke petugas bank, terdapat 2 lembar dengan nominal pecahan Rp50.000 yang ternyata juga palsu. Sri mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyadari jika uang yang akan disetorkannya tersebut terdapat uang palsu. Menurutnya, bentuk dan warna uang palsu yang ditemukannya tersebut sangat mirip dengan uang asli. Tiap hari kan hari tabungan dari teman-teman. Ya saya terima aja. Saya itu kalau mau neliti kurang pinter. Masalah ini uang palsu itu terlalu canggih membuatnya itu. Bagi saya canggih. Coba hampir nggak ada bedanya gitu. Ini kan meling-meling ya. Cuman spesifikasinya ternyata ini halus dan kresek-kresek. Ternyata setelah pelan-pelan dipelajari, oh iya ya, ini halus, nggak ada kresek-kresek. Terus ya ini asli kok bagi saya. Kalau saya nggak dibilangin itu palsu, anggapan saya ini asli. Kemarin itu kan uangnya ada beberapa lembar. Nah, terus dari kan kalau perhitungan kan memang pelan-pelan ya sayangnya. Tak hitung alon-alon itu Mas. Itu teksturnya beda. Pertama, lebih halus uangnya. Terus yang kedua itu warnanya tuh udah beda. Kayak jenis luntur gitu loh warnanya itu. Terus yang ketiga itu ada garisnya kan. Garisnya itu kan kalau uang asli itu lurus, kalau di Terawang itu garisnya putih. Garis baju. Tapi udah terlihat banget kalau memang uangnya gitu. Berarti kasat mata udah kelihatan nih. Iya. Hingga saat ini para pedagang di Pasar Pelayan masih merasa khawatir dengan beredarnya uang palsu tersebut. Mereka berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Gunung Kidul, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Kembangan, Jakarta Barat diamankan polisi usai mencuri emas dan uang dolar milik majikannya. Pelaku sempat kabur usai kejadian dan ditangkap oleh tim Unit 4 Resmob di kediamannya di Blora, Jawa Tengah. Seorang asisten rumah tangga berinisial RK di Kembangan, Jakarta Barat tertangkap mencuri harta milik majikannya, termasuk emas dan uang dolar. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV rumah sang majikan. Dalam rekaman terlihat pelaku membuka lemari dan mengambil sejumlah barang berharga. Peristiwa itu diketahui pada Senin 7 April 2025 saat korban baru pulang dari liburan dan tidak menemukan ART-nya di rumah. Korban yang curiga kemudian memeriksa rekaman CCTV dan mendapati pelaku telah kabur sambil membawa sejumlah barang berharga. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 125,8 juta terdiri dari gelang emas 12 gram,
uang $5.800 Amerika, dan 15 juta uang tunai serta 1 unit handphone. Korban lalu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku di rumahnya di Desa Bakah, Kecamatan Kunduran, Blora, Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan oleh tim Unit 4 Resmob. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan mencari petunjuk yang ada. Nanti berdasarkan petunjuk yang ada, kami langsung melakukan pengungkapan dan pengejaran terhadap ART tersebut. ART tersebut berhasil kami amankan di wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Blora. Setelah berhasil kami amankan, ART tersebut kami bawa ke Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perkara ini, ART tersebut kami kenakan pasal 362 yaitu pencurian dan 367 pencurian dalam rumah tangga dengan maksimal hukuman penjara 5 tahun. Himbauan kami terhadap masyarakat agar tetap berhati-hati dalam melakukan perekrutan terhadap seseorang yang akan bekerja di lingkungan kita. Kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya selalu berkomitmen. Akibat perbuatannya, kini pelaku dijerat pasal 362 dan atau 367 KUHP terkait pencurian, termasuk dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.